Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik di sana ya teman-teman. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Ini adalah video saya tentang saya berbelanja dan melakukan food preparation. Ini saya berbelanja di pasar tradisional kemarin ya teman-teman. Ini saya baru edit videonya. Jadi ini saya stok kebutuhan seperti ikan-ikanan atau protein hewani dan sayuran dan beberapa buah itu untuk kebutuhan lebih kurang 10 harian ya teman-teman. Jadi karena saya merasa bahwa di pasar tradisional itu harganya jauh lebih irit ya, lebih hemat. Jadi saya lebih senang berbelanja langsung ke pasar tradisional. Oke, di sini saya akan spill harga dari masing-masing belanja saya tadi ya teman-teman. Dimulai dari protein hewani ikan-ikanan ini. Di sini ada namanya ikan alo-alo. Kalau di Medan ini disebut ikan alo-alo. Saya beli 8 ons, itu Rp11.000. Kemudian ini ada ikan kerapu yang cukup segar ya. Tadi saya beli lebih dari setengah kilo, 6 ons, Rp19.000 ya teman-teman. Kemudian saya juga ada beli ikan kakap putih 3/4 kilo atau 7,5 ons, itu 15.000 saja. Memang harga ikan di pasar tradisional yang saya kunjungi ini lumayan hirit banget. Kemudian ini ada juga ikan denci setengah kilo 12.000 ya teman-teman ya. Ini tempatnya tidak muat satu tempat, saya bagi dua. Demikian juga tadi ikan kakap putihnya juga ada seekor nyempil di sini ya. Kemudian ini udang saya beli 4 ons, itu Rp20.000. Selanjutnya ada ikan selar kecil. Nah ini ikannya murah meriah. Saya beli tadi setengah kilo Rp8.000 teman-teman. Sudah banyak ya. Kemudian saya beli ikan nila seekor yang beratnya 6,5 ons, itu Rp23.000 karena 1 kilonya Rp35.000. Oke, kemudian saya juga ada beli buah semangka, ini 14.000 ya, separohnya tapi cukup berat nih, Rp14.000. Kemudian ada pepaya 1 kilo tadi Rp10.000 ya, pepaya California katanya. Kemudian ini ada pisang satu sisirnya segini ya, Rp7.000. Ini dia teman-teman buah yang tadi saya beli. Selanjutnya untuk sayur saya beli 1 ikat kacang panjang seperti ini Rp2.000. Kemudian juga ada tadi kacang tanah 1/4 kilonya Rp7.000. Kemudian timun di sini 1 kilo Rp6.000 ya teman-teman. Ada 4 biji untuk 1 kilonya. Oke, kemudian ini kincung, biasa saya gunakan untuk arsi ikan, wangi banget. Ini 1 bijinya 1.000, kemudian ada lengkuas segini Rp2.000. Oke, kemudian ini juga ada tempe, 1 papannya tadi 4.000 ya, Rp4.000. Kemudian ada sawi pahit ya, 2 bonggol seperti ini Rp2.000. Kemudian ada juga sawi putih, 1 bonggolnya segini Rp2.000. Kemudian saya juga beli sayur buncis ya, segini Rp3.000. Saya nggak tahu ini berapa beratnya. Kemudian ini ada brokoli, ini 6 ons tadinya Rp10.000, 6 ons ya. Kemudian saya beli juga sayur daun ubi atau daun singkong. Di sini 1 ikatnya sudah cukup banyak, ini Rp2.000. Dan juga saya ada beli spray. Jadi segini nih, tadi saya belinya Rp3.000 ya teman-teman. Oke, ini semua tadi belanja saya ya di pasar tradisional. Dan total belanja untuk protein hewani ya atau ikan-ikanan dan udang itu totalnya Rp108.000. Sudah dapat sebanyak ini ya teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman, apakah segitu worth it atau bagaimana? Kemudian untuk belanja sayur mayur dan buah tadi itu keseluruhannya Rp75.000. Nah teman-teman boleh sharing di kolom komentar ya, bagaimana di kota teman-teman mengenai harga-harga kebutuhan pokoknya. Jadi kalau saya hari ini ke pasar tradisional, total seluruh belanja saya tadi Rp183.000. Kalau di keluarga saya ini sudah cukup sekitar 10 harian, mungkin ditambah stok telur masih ada di kulkas ya. Jadi
Kalau menurut saya sih ini udah cukup irit banget ya, tidak sampai 200.000 tapi bisa memenuhi kebutuhan dapur khususnya di bagian protein hewani dan juga sayur dan buah itu sampai 1 minggu lebih ya teman-teman. Ini adalah cara dari ibu rumah tangga untuk bisa tetap konsisten mengikuti budgeting yang sudah disusun supaya tidak melebihi anggaran, sehingga sisanya kita bisa tetap menabung, namun dengan catatan kita tetap menjaga kebutuhan nutrisi dari keluarga supaya kebutuhan tetap terpenuhi dan kita semua sehat. Amin. Oke, di sini saya kembali melanjutkan food prep saya dengan menutup semua kontainer ini ya. Jadi ini saya selesaikan dulu yang bagian protein hewaninya untuk masuk ke dalam freezer semua. Ini muat ya di kulkas kecil saya ya teman-teman. Mungkin karena wadahnya lebih tipis-tipis untuk sekali masak begitu, jadi lebih mudah untuk disusunnya. Nah, ini dia sudah saya susun di freezer ya teman-teman. Semua tadi wadahnya itu bisa ditumpuk dan muat di freezer kecil ini. Kemudian saya lanjut untuk food prep bagian sayur mayurnya ya. Ini timun saya masukkan ke dalam kotak wadah seperti ini. Kemudian ada sayur buncis tadi saya masukkan juga ke wadah seperti ini dengan diawasi tisu ya teman-teman. Kemudian ada juga kacang panjang yang saya potong supaya muat sesuai wadahnya. Lalu untuk brokoli saya potong-potong dulu supaya muat juga ya, tapi saya tidak potong per kuntum begitu, paling nanti setelah mau masak baru saya potong per kuntum. Nah ini saya potong besar-besar begini aja, dan cara ini biasanya cukup awet ya kalau pengalaman saya ya teman-teman. Kemudian ini wadah sedikit lebih besar untuk menempatkan sawi putih ini ya di dalam kontainer yang juga dialasi tisu. Kemudian sawi pahit juga ya. Ini muat untuk satu wadah ini. Selanjutnya untuk daun bawang biasanya saya cuci dan bersihkan dulu, kemudian saya keringkan dengan cara digantung seperti ini teman-teman supaya lebih cepat kering. Karena nantinya khusus untuk daun bawang itu saya akan potong-potong setelah kering dan dimasukkan ke freezer, dengan demikian bisa awet sampai 1 bulanan. Itu pengalaman saya. Nah selanjutnya kalau untuk lengkuas yang tadi saya beli ini saya bersihkan dulu, saya cuci, kemudian saya potong-potong. Dan ini tempatnya saya bagi dua karena tadi saya beli 2000 cukup banyak ya, saya lama loh menghabiskan ini. Jadi ini saya bagi dua ya, sebagian saya tempatkan di freezer, kemudian sebagian lagi di chiller. Demikian, yang di bagian chiller saya alasi tisu, sedangkan yang di freezer tidak. Oke, kemudian lanjut untuk sayur dan ubi. Ini saya petik ya, kemudian nanti akan saya simpan di wadah ini dengan tetap dialasi dengan tisu. Oh iya, metode food prep seperti ini sudah saya lakukan bertahun-tahun ya teman-teman, karena ini benar-benar sangat menolong kita sehingga kita lebih set di dapur ketika mau masak ya, apalagi di pagi hari, karena bahan-bahannya semua sudah disiapin, tinggal kita memasak saja sesuai menu yang sudah kita susun ya teman-teman. Dan satu lagi, food prep seperti ini akan mencegah kita membuang bahan makanan yang terlanjur busuk karena penyimpanan yang tidak benar. Jadi meskipun terlihat lelah di awal, namun untuk selanjutnya ini sangat mempermudah kita dan menyingkat waktu, serta juga membantu kita sebagai ibu rumah tangga untuk lebih hemat dan lebih cerdas lagi, tidak membuang bahan makanan sia-sia. Begitu sih ya pengalaman saya yang melakukan food prep. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah masih tetap melakukan food prep seperti ini ya, food preparation seperti ini? Karena kalau kita hanya memasukkan dengan wadah-wadah plastik di
kulkas kan biasanya berembun dan lebih rawan busuk ya untuk bahan makanan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kita seperti ini, jadi kita juga lebih mudah menyusun menu apa sih yang akan kita masak esok. Jadi tidak ada lagi bingung-bingung, begitu kita bangun kita sudah tahu nih apa yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Di dapur juga tidak bingung menu masakan apa yang akan kita masak di hari itu, demikian gitu. Jadi saya akan tetap bertahan dengan metode seperti ini karena ini metode sangat membantu dan juga lebih hemat menurut saya karena tidak ada makanan yang terbuang. Demikian ya teman-teman. Oke, ini bagian sayur-sayurnya sudah selesai saya lakukan food prep ya. Ini sudah saya tutup dan sebelumnya juga ada yang saya alas tisu sebelum saya tutup supaya mencegah pengembunan jatuh ke bagian bahan makanan sehingga lebih awet ya. Dan ini selanjutnya akan saya susun kembali ke dalam kulkas bagian bawah. Khusus tempe tidak saya masukkan ke wadah karena akan dimasak lebih dahulu. Oke, ini semua sudah selesai ya teman-teman, saya susun di kulkas kecil ini. Dan dengan demikian video saya ini berakhir. Terima kasih saya ucapkan teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga semua kita tetap diberikan rezeki yang cukup dan kesehatan dari Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai di sini. Tetap semangat menjalankan tugas ibu rumah tangga dan sampai jumpa lagi di next video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye.